Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, perkenalkan nama saya Rizky Aprilia Lumban Tobing, mahasiswa IAKN Tarutung semester 2 dengan NIM 210101184 dengan mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK akan mempresentasikan teori sibernetik. Silahkan menyaksikan. Baiklah, dalam slide ini kita akan membahas teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan teori-teori belajar lainnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Teori ini mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Oleh sebab itu, teori sibernetik berasumsi bahwa tidak ada satu jenis pun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebab cara belajar yang sangat ditentukan oleh sistem informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih utama lagi adalah sistem informasi yang akan dipelajari siswa. Sebab cara belajar sangat dipentingkan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tokoh aliran sibernetik. Yang pertama, teori belajar menurut Landa. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir. Di antaranya yang pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap. Linear, konvergen, lurus menuju suatu target tujuan tertentu. Contoh, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju beberapa target tujuan sekaligus, memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Contoh, operasi pemilihan atribut geometrik, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang kedua, menurut teori belajar Parks dan Scott. Menurut Parks dan Scott, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir Wulitz atau menyeluruh. Siswa tipe Wulitz atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih luas. Sedangkan siswa tipe realis cenderung berpikir secara algoritmik. Teori ini memandang manusia sebagai pengelola informasi, pemikir, dan pencipta, sehingga diasumsikan manusia mampu mengelola, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik. Kelebihan dari teori belajar sibernetik yang pertama adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang lebih sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang ketujuh, informatif belajar memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan kerja yang akan diharapkan. Dan yang terakhir adalah kelemahan dari teori sibernetik. Kelemahan dari teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.